Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akan belajar tentang soal UTBK, TPS UTBK pada kemampuan kuantitatif. Nah, misal langsung ada soal, jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang daripada 28, sedangkan Hi adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, maka penyertaan yang paling tepat adalah, kalian harus bisa membuat model matematikanya. Yang pertama, di mana P ini kelipatan 7 habis dibagi 7 atau kelipatan 7 yang lebih dari 14 dan kurang dari 28. Berarti artinya P-nya adalah 21. Kemudian sedangkan H-nya adalah bilangan ganjil antara 19 dan 23. Berarti H-nya juga 21. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa P itu sama dengan Q. Kemudian soal berikutnya, jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai dari 5A plus 3 adalah, di sini A-nya lebih besar sama dengan 3. Berarti artinya 5A itu lebih besar sama dengan 3 kali 5. Ingat dalam konsep pertidaksamaan bahwa ruas kiri dan ruas kanan jika dikali dengan bilangan positif nilainya pertidaksamaan akan tetap. Kemudian jika dijumlah dengan suatu bilangan positif juga nilainya ini pertidaksamaannya juga tetap ya. Berarti 5A lebih besar sama dengan 3 kali 5A. 5A plus 3 lebih besar sama dengan 15 dari 3 kali 5 ditambah 3. Berarti 5A plus 3 itu lebih besar sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian ada soal, jika P sama dengan Hi plus 2 dan Hi sama dengan R-1 dan R sama dengan 5, maka pernyataan berikut yang benar yang mana? Kalau kalian bingung seperti ini, kalian bisa mengambil nilai P, Hi, R sembarang bilangan bulat. Kalau bisa bilangan bulat positif. Nanti bisa menarik kesimpulan di sini. Misal Hi-nya diambil sama dengan 4, P sama dengan 6. Maka PHR-nya adalah 456. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Hi kurang dari R dan kurang dari P. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, jika A kali B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum dari A plus B min 1 adalah, di sini kalian harus bisa membuat pemfaktoran bilangan dari 12. Pemfaktoran bilangan dari 12 bisa 1 kali 12 1 dan 12, 3 dan 4, dan 2 dan 6. Nilai maksimumnya, kalian bisa mencoba dari kemungkinan yang ada bahwa nilai yang paling maksimum adalah 1 ditambah 12 min 1. Jadi maksimumnya adalah 12, yaitu yang D. Jadi jangan terkecoh dari opsinya yang paling besar 13, jawabannya maksimum 13 tidak, tapi harus sesuai dengan soalnya. Kemudian ada soal seperti ini. Suatu pabrik memproduksi barang siap pakai dengan 2 proses. Proses pertama oleh mesin 1 yang dimiliki oleh fungsi Fx sama dengan 2x min 3, sedangkan proses kedua dengan mesin kedua dengan proses Gx sama dengan 3x kuadrat min 4. Komposisi fungsi di kedua mesin tersebut adalah, ini pakai fungsi komposisi ya, masih ingat bahwa kalau dibuat dalam diagram seperti ini, barang mentah dioperasikan ke mesin 1 dengan fungsi Fx, kemudian barang setengah jadi dioperasikan dengan mesin 2 dengan operasi Gx. Maka fungsi komposisinya adalah GOFX, jangan kebalik ya, GOFX. Jadi di sini adalah Fx-nya menjadi domain dari G. GOFX berarti artinya Fx jadi domain G, 2x min 3 substitusi ke fungsi G-nya. Jadi 3 kali 2x min 3 kuadrat min 4. 2x min 3 kuadrat diuraikan, 4x kuadrat min 12x tambah 9 dioperasikan dengan suku yang sejenis, ketemu 12x kuadrat min 36x tambah 23. Ini adalah fungsi komposisi. Yang perlu kalian ingat adalah sifat fungsi komposisi, bahwa tidak bersifat komutatif, artinya F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Kemudian bersifat asosiatif, ketika ada 3 fungsi yang dikomposisikan, F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Kemudian yang terakhir adalah fungsi komposisi ini memiliki fungsi identitas IX sama dengan X, di mana identitas itu adalah unsur yang jika dioperasikan dengan suatu fungsi di sini berarti fungsi itu tetap. Seperti misal unsur identitas penjumlahan itu adalah 0, A tambah 0 sama dengan A, 0 tambah A sama dengan A.
Sedangkan unsur identitas terhadap perkalian itu adalah 1. A kali 1 sama dengan A, 1 kali A sama dengan A. Jadi kalau unsur identitas pada suatu fungsi itu adalah X, IX sama dengan X atau Y sama dengan X. Nah, contohnya misal ini di sini ada fungsi fx-1 sama dengan 3x-1, f bundaran gx sama dengan 3x-1, yang dicari fx dan gx. Nah, kalian harus paham fungsi inverse ya, ini masuk ke fungsi inverse. Inverse dari x-1 itu adalah x plus 1. Jadi di sini untuk mencari fx itu cari inverse dari domainnya ini. Fx sama dengan 3 kali x plus 1 min 1. Berarti ketemu 3x plus 2. Nah, tinggal dikomposisikan. Nah, FOGX-nya tadi diketahui apa? 3x min 1. Berarti 3 kali, nah GX-nya kan jadi domain. Berarti 3 kali GX min 1 sama dengan ini tadi ya, Fx-nya sudah diketahui ini. Berarti ini tinggal pindah ruas. Pindah ruas berarti 3 kali GX plus 2 sama dengan 3x min 1. Di sini pindah ruas berarti GX-nya ketemu x min 1. Nah, rumus praktisnya dari fungsi inverse, jika ini penjumlahan maka inverse-nya adalah pengurangan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ini perkalian, fungsi inverse-nya adalah pembagian ya. Jika ada AX plus B maka untuk inverse-nya X min B per A. Untuk fungsi irasional jadi seperti ini, fungsi rasional jadi per ini ya. Jadi kalau ini AX plus B per CX plus D ini tinggal dipindah dan dinegatifkan ya. Fungsi irasional bentuk akar jadi ini. Oke, ini adalah rumus praktisnya. Baik, ini untuk rumus komposisi dan inverse yang dikombinasikan ya. Jadi ketika ada fungsi komposisi yang diinverskan, kalian harus paham bahwa F bundaran G inverse X itu adalah G inverse bundaran F inverse X. Nah, kemudian untuk fungsi inverse-nya ini tadi, ya, ini fungsi yang lebih kompleks. Ada fungsi kuadrat, ya, fungsi eksponen dan lain-lain. Nanti eksponen itu berarti inverse-nya adalah logaritma. Nah, misal ada soal yang lain tentang trigonometri. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan A dan C. Nah, di sini kalian harus paham sudut hubungan antara dua sudut dalam ini ya, ada berseberangan, sepihak dan lain-lain. Kemudian nah, ini pakai rumus cosinus. Rumus cosinus ini B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B, dimana sudut B nya di sini adalah 60 derajat. Nah, pakai rumus cosinus berarti ketemu B nya adalah 40 akar 3. Jadi jarak antara pelabuhan A dan C adalah 40 akar 3 km. Nah, kalian harus bisa mengingat ini ada peta konsepnya, aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, ya. Dimana luas segitiga ini digunakan tergantung apa yang diketahui. Jika diketahui 3 sisinya, berarti pakai rumus ini. Jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apitnya, berarti pakai rumus ini. Gitu ya. Baik, ini ada soal persamaan dan beri samaan. Sebenarnya ada cara praktisnya. Jika ada soal persamaan suruh mencari nilai X, kalian bisa substitusi domain nilai X-nya ke soalnya, di mana yang tepat ya. Kalau misal ini ada persamaan nilai mutlak, sebenarnya pakai konsep itu bisa ya. Nah, kalau misal kalian lupa konsepnya, kalian bisa mencoba nilai X-nya disubstitusi di soal di sini. Misal X sama dengan min 5, substitusi di sini. Berarti min 10 ditambah 1, 9 ya, dinilai mutlakkan jadi positif 9, kemudian negatif 5 ditambah 5, 0. Berarti tidak sesuai. A bukan jawabannya. Kemudian dicoba yang lain juga. Misal yang paling banyak ini ada 4. 4 substitusi di sini. 2 kali 4 ditambah 1 berarti 9. 4 tambah 5 juga 9. Berarti antara B dan D. Nah, antara B dan D ini membedakan adalah ini. Ambil angka yang paling kecil, min 2. Min 2 substitusi di sini. 2 kali min 2 ditambah 1 berarti min 3 dinilai mutlakkan 3. Min 2 tambah 5 juga 3. Oh, berarti jawabannya yang D. Jadi bisa substitusi nilai X-nya ke soalnya. Nah, kemudian kalau soal peridaksamaan, nah ini juga sama. Ini ambil yang paling banyak, misal min 2. Min 2 substitusi di sini. 2 kali min 2 tambah 5. Berarti min 4 tambah 5, 1 ya. 1 kurang dari sama dengan
4, min 2 tambah 3, berarti kurang dari sama dengan 1 ya. Berarti antara jawaban C, D, dan E ini benar. Nah, kalian bisa membedakan opsi C, D, dan E ini adalah di sini. Ya. Batas minimumnya. Nah, kalian bisa mencoba di sini. Substitusi di soalnya 2 kali min 8/3. Di soal peridaksamaannya ini yang benar yang mana, seperti itu. Buat latihan ya. Oke, kemudian soal yang berikutnya juga sama. Nah, kalian bisa melihat di sini yang paling banyak itu adalah 13. 13 kalian substitusi di soalnya. 2 kali 13 min 1 berarti 25. 13 dikurangi 25 itu berarti min 12, ini letakkan 12. 12 lebih besar sama dengan 12. Berarti betul ya. Berarti jawabannya antara A, B, D, atau E. Nah, kemudian cara berikutnya kalian bisa menentukan dengan mengambil 0. X sama dengan 0. Di sini berarti memenuhi yang D ya. Kalau 0 substitusi di sini 2 kali 0 min 1 berarti nilai mutlak min 1 itu 1. 0 min 1 itu berarti min 1 dinilaikan 1. 1 lebih besar sama dengan 12. Berarti yang D tidak mungkin ya. Yang D tidak mungkin berarti antara A, B, atau E. Nah, kemudian coba negatif 11. Negatif 11 yang paling gampang, yang bilangan bulat. 2 kali negatif 11 dikurangi 1 ya. Kemudian negatif 11 dikurangi ini, apakah lebih besar sama dengan 12? Nah, kalian bisa mencoba untuk latihan ya. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, ini ada soal peritidaksamaan irasional. Kalau pakai konsep, misal kalian lupa konsepnya, kalian bisa mencoba seperti tadi, substitusi domain ke soal. Ambil yang paling banyak. Misal saya ambil ini ya, X sama dengan 1. Di A ini memenuhi, ya. Di sini juga memenuhi ya. Coba X sama dengan 1. 1 substitusi di sini. Akar 1 min 1, apakah kurang dari 2 kali 1 tambah 6? Berarti 0 itu kurang dari akar 8, betul ya? Berarti jawabannya D tidak mungkin. Antara A bisa B, bisa C, bisa juga E. Nah, kemudian membedakan lagi, misal ini lebih dari sama dengan 1, ambil 2. 1 kurangi 2, nggak mungkin negatif karena harus terdefinisi. Nah, berarti ini B tidak mungkin juga. Ya, berarti B dan D tidak mungkin, antara A, C, dan E. Nah, kalian bisa mencoba untuk latihan, nanti diambil yang sesuai dengan soalnya. Baik, terima kasih. Itu saja dari Bu Lina. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.